Halo sahabat ternak dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan DOC. Kita akan mereview perbedaan antara ayam KOB1 dan KOB2, karena sama-sama dari kampung unggul, tapi kita dapat simak perkembangannya. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sukses selalu apapun usaha kalian. Baik teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari DOC ayam kub 1 itu dominan berwarna hitam, dan sementara kub 2 itu lebih berwarna-warni. Dengan proses chicken yang sama, artinya pemasukan ke dalam box DOC itu prosesnya sama, kemudian makanannya juga sama, itu akan terlihat pada usia 2 minggu ke atas. Dapat kita lihat dari pertumbuhan kaki dan tulangannya. Sepertinya kalau untuk umur 2 minggu antara kub 1 dan kub 2 itu tidak jauh berbeda, artinya mirip-mirip saja. Dan untuk kub 1 pada usia 2 minggu ketika ditimbang itu berat badannya hampir mencapai 140-an ya, 40, artinya 1,4 on. Begitupun kub 2 hampir sama dengan kub 1. Oleh karena ayam-ayam saya yang kub 2 ini adalah gabungan daripada umur, perbedaannya 1 minggu ya. Waktu itu saya masukkan ada yang umur 3 minggu dan ada yang umur 2 minggu karena keterbatasan kandang pembesaran dan box DOC saya yang sudah penuh. Ini kelihatan besarnya itu hampir mirip dengan ayam kub 1 yang usia 1 bulan ya, hampir mirip-mirip dengan usia kub 1 bulan. Nah, ini dapat kita lihat berat badan kub 2 ya di usia 2 minggu. Nah, ini ayam kub 1 berumur 1 bulan lebih 1 minggu, artinya ada 5 minggu. Itu nggak jauh beda dengan ayam kub 2 usia 1 bulan. Padahal ini 1 bulan lebih loh, tapi dia besarnya tidak jauh berbeda dengan ayam kub 2 di usia 1 bulan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan perbedaan pertumbuhan walaupun makannya sama, kondisi kandang sama, perawatan sama. Mungkin dari sisi gennya ya, genetiknya, karena ayam kub 2 sepertinya memang diteliti ya, atau akan diciptakan, tapi hasil penelitian dia lebih cepat besar. Nah, kita lihat di sini kalau kita bandingkan dengan ayam kub 1 usia 5 minggu atau 1 bulan lebih 1 minggu, ini mirip-mirip dengan ayam kub 2 yang 1 bulan. Dapat dilihat ini posturnya, tingginya, dari kakinya. Nah, seperti yang warna putih ini mirip dengan ayam kub 1 di usia 1 bulan 1 minggu ya. Ini padahal usianya baru 1 bulan loh, baru 4 minggu. Nah teman-teman, mungkin ini bisa menjadi referensi ya ketika kita ingin beternak ayam. Tapi selain daripada faktor-faktor tadi, suplai makanan juga
Kalau saya ini non-stop ya, jadi dia selalu tersedia. Selain dia ada makanan yang rutin yaitu pagi dan sore, tapi saya siapkan juga cadangan makanannya. Karena untuk mengejar bobot, kalau bisa di bawah usia 70 hari itu sudah bisa panen. Nah, ini dapat dilihat teman-teman, kup 1 di usia 7 minggu. Artinya 1 minggu lagi ini hampir 2 bulan. Ini kemarin saya timbang, beratnya udah rata-rata itu udah 8 on, bahkan ada yang 9 on. Artinya 1 minggu lagi atau di usia 60 hari ataupun 65 hari ini dia bisa panen. Ini untuk kup 1 loh, apalagi kup 2. Teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya perbedaan itu ketika ayam berumur 60 hari atau 2 bulan baru nanti kelihatan. Oleh karena ayam kup 2 saya ini baru berumur 1 bulan, mungkin nanti kita akan review kembali. Tapi berdasarkan pengalaman saya terdahulu bahwa kup 2 memang lebih cepat besar. Ada perbedaan sekitar 1 minggu. Nah teman-teman, ini video dokumentasi saya pada saat saya indukan saya dulu berumur 2 bulan. Jadi besarnya itu sudah mencapai 1 kiloan ke atas. Dan ini sebagian dipanen, terutama yang jantannya, dan yang betinanya kita jadikan sebagai indukan yang sekarang sudah menghasilkan DOC kembali. Nah, dapat kita lihat bahwa dari posturnya itu lebih cepat besar, warna bulu yang beragam, kemudian juga kakinya dominan kuning, walaupun ada beberapa yang berkaki hitam ataupun abu-abu ya, kayak kaki ayam pelung gitu. Nah teman-teman sekalian, dari sini kalau saya berpendapat ketika kita ingin pembesaran, memang kup 2 itu lebih jos. Tetapi kup 1 juga kalau penanganannya bagus dari sisi makanan dan tidak juga kalah. Tinggal teman-teman sekalian mau pilih yang mana, mau kup 1 atau kup 2. Yang penting itu kita upayakan gizi makanannya, kandangnya, sehingga dapat menghasilkan ayam-ayam yang berkualitas. Tinggal kita lagi mau memilih ingin dijual atau dilepas, atau kita pelihara sebagai calon indukan. Untuk masa-masa yang akan datang kita dapat menghasilkan DOC sendiri. Teman-teman sekalian, demikianlah video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada komentar dan saran dapat Anda tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, demikianlah video kali ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.